Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Menindaklanjuti tentang komen-komen yang masuk di channel gua. Jadi masih ada beberapa teman-teman yang menanyakan, emang benar pakai BPJS bang? Jadi ini masih seputar tentang operasi tanam lensa di mata gua, dua-duanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya udah gua bahas di beberapa video yang gua udah up di channel gua di YouTube gua. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin ngelewatin atau belum melihat video tersebut. Jadi iya, gua melakukan operasi tanam lensa itu dengan BPJS. Awal muasalnya itu gua melakukan tanam lensa adalah pekerjaan gua ini, aktivitas gua sehari-hari sih. Aktivitas sehari-hari gua ini adalah ojek online di salah satu ojol lah gitu, di salah satu aplikator. Nah, pada saat gua narik malam, sebelum gua melakukan operasi, ini cerita gua sebelum gua melakukan operasi tanam lensa. Jadi pada saat gua berjalan di malam hari, mata gua silo kena pantulan lampu sorot mobil gitu, silo dan pecah. Jadi jalanan nggak terlihat. Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres sama mata gua bilang kan. Akhirnya gue coba melakukan pendeteksian atau pemeriksaan di puskesmas, dan kebetulan kan gue ada BPJS. Gue coba ke puskesmas, ke bagian dokter umum. Sampai di bagian dokter umum, gue awalnya didiagnosa low AS atau apa, gue nggak ngerti bahasa kedokteran. Akhirnya gue ditawarin untuk pemeriksaan tahap lanjut di rumah sakit besar. Sebenarnya 3 rumah sakit, tapi gue memilih salah satu rumah sakit aja. Akhirnya gue memilih salah satu rumah sakit tersebut, yaitu rumah sakit di daerah wilayah Petamburan, Jalan Petamburan Raya ya, yang mau ke arah Slipi Petamburan. KS Tubun bisa, dari KS Tubun. Singkat cerita, setelah diperiksa, ternyata mata gua mengalami minus yang sangat tinggi. Ini masih memakai BPJS. Jadi menjelaskan tentang, emang bener bang bisa pakai BPJS ini. Gue pakai BPJS sampai di rumah sakit itu pun masih memakai BPJS dengan surat rujukan. Dan surat rujukannya masih ada. Bentar, tunggu nih, gue kasih tahu nih ya. Bentar. Nih. Nah, ini adalah surat rujukan gua kalau gua memakai BPJS, kan? Jadi demikian.
Kalau gue melakukan operasi tanam lensa dengan memakai BPJS. Ada lagi yang kurang. Ini nih. Ini adalah stempel apa namanya? Stempelan kalau pada saat gue pemeriksaan ulang pasti dikasih ini buat ditempelin sama susternya. Ya kan? Jadi pas buat temen-temen yang bukan nggak percaya, masih aneh gitu dengan bener gak sih nggak pakai BPJS? Iya, gue pakai BPJS. Tadi gue udah kasih tahu. Ya udah gue dioperasi dan minus gue itu 19 di kanan. 19 di kanan, 20 di kiri. Tinggi ya. Padahal kemarin itu gue pakai kacamata sebelum meriksa ke dokter mata asli. Gue dulu itu periksa hanya di optik kecil, di optik biasa. Wah, minus sekian. Akhirnya awal dulu di optik gua minus 10, 9 kanan 10 kiri. Dulu itu 9 kanan 10 kiri. Nah, pas periksa ke dokter besar itu jadinya 19 di kanan, 20 di kiri gitu. Kaget juga kan, besar, dan ada gejala katarak karena memang saat ditutup pandangan gue jadi kuning. Kalau ngelihat lampu, kalau nggak pakai kacamata itu jadi 2 lampu dispenser tuh. Kalau nggak pakai kacamata itu lampu jadi 2 gitu. Apalagi ya, itu seputaran untuk BPJS. Terus keadaannya sekarang gimana bang? Ya keadaannya sekarang sih oke aja, baik aja. Cuman gitu, 6 bulan awal, gua kan udah 6 bulan nih operasi. 6 bulan awal mata gua masih oke aja. Tapi beberapa hari ini setelah 6 bulan lewat, mata kanan gua ini seperti kayak ada benda hitam melayang. Tapi kalau terkena panas aja, misalnya gua habis narik ojol siang, itu di mata kanan gue kayak ada warna hitam itu melayang, tes hanya persekian detik di mata gue nih. Jadi ya kayak dibilang cahaya bukan, gue nggak ngerti lah. Gue sih belum follow up lagi ke dokternya, gue belum nanya itu apa, tapi hanya persekian detik. Terus satu lagi, pada saat bangun tidur sepet banget mata gua sepet. Terus kalau dinyalain lampu tiba-tiba otomatis langsung dinyalain lampu. Itu silonya minta ampun sampai sekarang. Itu sampai sekarang. Jadi gua harus butuh waktu untuk nutup muka gua supaya jangan kena cahaya dulu selama beberapa detik atau 1 menitan lah, baru mata gua bisa ngeliat nggak silo lagi. Adaptasinya seperti itu yang gua lakukan gitu. Dan buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, thank you banget udah mendukung channel ini, thank you banget. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like atau komen silahkan. Kalaupun ada waktu sempet, bakal gue jawab, karena di situ pun ada beberapa teman-teman lain yang langsung chat di WhatsApp gue, dan alhamdulillah gue udah jawab semua pertanyaan yang dia chat ataupun telepon lewat WhatsApp. Apalagi yang mau dibahas ya. Terus setelah operasi tanam lensa itu selesai sembuh, gua disuruh tebus kacamata lagi. Berarti masih menyisakan minus ya, masih menyisakan minus di mata gua. Minus yang kanan minus 1, yang kiri 1,5, dan ada silinder 1. Jadi di sini minus 1, silinder 1,
Di sini minus 1,5, silinder 1. Lensa yang dipakai di kedua mata gue ini lensa standar yang biasa dilakukan untuk operasi-operasi katarak lah ya, 6 lensanya. Tapi biasanya kalau yang berbayar itu yang ada yang kemarin berapa teman-teman ada yang ngomong ada yang sampai 25 katanya juta, ada yang sampai 30 juta range-nya. Itu katanya lu bisa memilih lensa yang akan lu tanam di mata lu, dan biasanya lensanya itu lensa bagus ya, premium lah jatuhnya, lensa premium. Cuman kalau gue ini kan lensa standar, lensa yang standar lah, monofokal atau apalah, gue juga kurang paham. Tapi dipakai ini ya nyaman, gue nyaman dipakai ini ya nyaman. Cuma apa ya, ya itu dia, ada sesuatu yang berterbangan. Terus kalau kena air juga sampoan atau apa setelah sembuh itu sampoannya biasa aja, nggak pengaruh. Atau pada saat gua muslim ambil air wudhu gitu kan ke muka, ya nggak masalah, nggak buram nggak apa mata. Terus pada saat nangis enggak sih, sekarang udah nggak buram. Kemarin iya waktu gua nangis tuh, waktu mengeluarkan air mata, ngantuk itu kan, ngantuk pasti keluar air mata tuh. Awal-awal dulu 4 bulan 3 bulan 4 bulan selesai operasi itu masih agak buram, tapi setelah kemarin 6 bulan lebih ini udah enggak. Cuman setelah 6 bulan beberapa hari ini, setelah 6 bulan beberapa hari ke depan gitu, yang tadi gue bilang di kanan gue ada sesuatu yang melayang, cahaya hitam. Gue nggak tahu itu apaan, tapi hanya beberapa detik aja, setelah itu menghilang. Apa lagi ya, bingung gue jelasinnya lagi, karena memang itu yang gue rasain. Dan ya kalau gini, kalau umpama buat teman-teman yang ingin melakukan operasi tanam lensa, kalau hanya untuk minusnya masih rendah, masih 5, masih 6, atau masih 9, saran gue sih mendingan lu operasi lasik, saran gue. Atau pada saat lu ingin melakukan tanam lensa, terus tiba-tiba ada dokter yang bilang belum waktunya, ikutin aja saran dokter gitu. Jangan lu memaksakan untuk melakukan tanam lensa biar pandangan lu jelas. Iya bagus, maksudnya semua orang kan sakit ingin sembuh gitu kan ya, sakit mata nih ya ingin sembuh gitu kan. Cuman kan balik lagi, kalau misalnya mata aku kayak agak merah sini ya, merah gak sih, agak merah kayaknya. Kalau misalnya umpamanya lu ingin melakukan, lakukan, let's do it gitu, ayo kita lakukan, untuk tapi dengan keyakinan ya sembuh gitu. Apalagi ya, oh iya, kacamatanya model kayak gini tuh. Ini kacamata yang dikasih dokter yang minus 1, ini minus 1,5, silinder 1, ini silinder 1. Ini yang resep dari dokter itu. Ya gue pakai pada saat membawa kendaraan aja. Tapi kalau gue nggak bawa kendaraan ya kadang gue pakai, kadang enggak. Tapi lebih banyak enggaknya sih, lebih banyak nggak dipakainya sama gue. Apalagi ya, gue rasa perubahan yang terjadi di mata gue ya itu aja. Kalau dulu parah, waktu kacamata gue tebel banget itu parah, capek kan. Dan inian gue waktu pertama gue kacamata, inian gue sampai nyekluk nih batang hidung gue, itu karena saking beratnya nahan kaca di kacamata gue. Dulu kan kaca itu berat minta ampun. Terus posisi kalau hujan kan gak enak banget pakai kacamata tebel, hujan, aduh ya kan, parah ya. Mungkin buat teman-teman yang udah ngerasain pasti tahu lah rasanya kayak gimana. Jadi prosedurnya itu ya udah, lu ada BPJS, lu ke fasilitas kesehatan, ke dokter umum, jelaskan sedetail mungkin kalau mata lu ini nggak enak gitu aja. Ngeliat apa, jangan ditutup-tutupin, maksudnya jangan ada hal yang ketinggalan yang nggak lu sampaikan ke dokter.
Gitu. Apalagi yang mau gue sampein tentang ini, karena udah gue sampaikan di video-video gue yang lalu. Oh iya, buat teman-teman yang ingin melakukan operasi tanam lensa, ada baiknya cari tahu lebih banyak tentang apa sih tanam lensa, terus lensa-lensa yang ditanam itu ada jenisnya apa-apa aja, terus harganya berapa, itu yang terpenting. Tapi kalau lu memakai BPJS, maka lu akan ikuti aturan dokter. Lu nggak bisa gue pakai lensa ini, nggak bisa, karena itu BPJS. Jadi biasanya kalau gue kan BPJS dipakai lensa yang standar, nggak tahu ya monofokal apalah, gue kagak ngerti. Jadi oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel gua. Nanti akan ada bahasan-bahasan yang lainnya gitu. Jadi curhatan-curhatan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu yang bisa gue sampaikan, karena gue bingung gue nyampein apa lagi, karena udah dibahas di video-video gue yang lalu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi gue bilang, iya gue pakai BPJS melakukan operasi tanam lensa, terus mata gue baik-baik aja sampai sekarang. Tapi tetap ada yang sekarang ini mata yang di kanan gue ini ada yang suka terbang-terbang gitu, yang warna hitam, gue nggak tahu itu apa, tapi hanya persekian detik. Itu aja sih yang gue sampaikan untuk perubahan-perubahan yang terjadi di mata gue. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi di mata gua. Oke, salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, agar curhatan-curhatan ini masih bisa terus berjalan dengan curhatan-curhatan yang lain. Kita saling berkomunikasi. Salam sehat.